Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus yang saat ini sudah dinyatakan lolos untuk tahap 1, tahap 2, dan insya Allah nanti pada tahap 3. Informasi kali ini berkenaan dengan aturan seragam PNS dan P3K yang kita ketahui ada perbedaan di dalam aturan. Tapi bagaimana dengan seragam korprinya? Apakah juga dibedakan? Walaupun hal ini sepele, tapi ini bersifat sensitif. Ya, bagaimana penjelasannya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, berkenaan dengan pakaian dinas untuk PNS dan P3K atau kita sebut dengan pakaian dinas ASN ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020, di mana untuk pakaian dinas pegawai negeri sipil itu diatur pada bab 2 di pasal 3 dan seterusnya, yakni jenis pakaian dinas untuk PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri itu meliputi PDH, PSL, dan pakaian seragam batik KOP Pegawai Republik Indonesia. Kemudian untuk jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, yaitu PDH, kemudian PDL pada perangkat daerah tertentu, kemudian PSL, dan pakaian seragam batik KOP Pegawai Republik Indonesia. Lalu untuk jenis pakaian dinas di wilayah kabupaten kota, juga menggunakan pakaian dinas PDH, ada PDL untuk perangkat daerah tertentu, serta PSL, serta pakaian dinas yang disesuaikan dengan jabatan tertentu, baik itu camat maupun lurah, kemudian juga pakaian korpri. Nah, sedangkan pakaian dinas untuk P3K itu diatur pada pasal 13 dan seterusnya, yakni PDH P3K itu digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi sama ya, di mana pakaian yang dimaksud adalah yang pertama PDH kemeja putih, kemudian celana ataupun rok hitam. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, di sini tidak menyebutkan jenis pakaian yang PDH jenis kaki ya, jenis kaki itu yang coklat. Kemudian yang kedua untuk pakaian batiknya adalah batik tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Kemudian PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana yang dimaksud pada huruf A itu digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu. Kemudian untuk batik digunakan di Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Namun kebanyakan untuk hari Jumat ini menggunakan pakaian daerah ya Bapak Ibu. Nah, ini di antara aturan yang menjelaskan tentang pakaian dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020. Meskipun aturan ini sudah diterbitkan 2020 yang lalu, penggunaan di daerah itu masih dalam keadaan belum terkontrol ya. Ya, honorer sekalipun kita masih menemukan mereka menggunakan pakaian PDH yang berwarna kaki atau warna coklat ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini bisa berbeda Bapak Ibu? Tentu saja ini menjadi hal yang sangat sensitif ya bagi rekan-rekan kita yang nanti lolos P3K atau Bapak Ibu sendiri yang nanti dinyatakan lolos pada seksi P3K tahun 2021 dan 2022. Ya, beberapa waktu yang lalu ini juga sempat viral Bapak Ibu terkait perbedaan seragam yang digunakan oleh P3K. Ya, sebagaimana berita yang pernah diangkat di jpnn.com. Ya, di sini disebutkan perbedaan seragam P3K dengan PNS terus mendapat sorotan para guru. Guru P3K Angkatan 1 yang direkrut Februari 2019 yang lalu dari jalur honorer K2 mulai merasakan efeknya, di mana pengaturan seragam itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020, ya sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Dalam Permendagri tersebut, honorer dan P3K mengenakan seragam putih hitam ya, sedangkan PNS menggunakan seragam Pemda, yakni baju kaki. Aturan tersebut belum semuanya dijalankan Pemda. Itu sebabnya P3K di sebagian daerah tetap menggunakan baju kaki atau baju coklat. Sedangkan beberapa daerah lain sudah mulai melaksanakan aturan tersebut. Undang-Undang ASN jelas-jelas menyebutkan PNS dan P3K itu sama. Mereka punya kedudukan sama, tetapi seragamnya saja sudah dibedakan. Kata Koordinator Forum P3K Jember, Susianto, kepada JPNN waktu itu. Ya, di mana dia mengungkapkan saat upacara P3K dilarang menggunakan seragam dan atribut korpri. Ini menimbulkan beban mental P3K karena diskriminasi terpampang nyata. Susianto heran mengapa P3K tidak bisa menggunakan seragam dan atribut seperti PNS. Kalau dibilang belum ada regulasinya, kenapa tidak diterbitkan segera regulasinya? Padahal pemerintah akan terus merekrut P3K bahkan tahun depan, yakni tahun 2022 ini tidak akan merekrut CPNS. Jadi Bapak Ibu, berkenaan dengan seragam ini jelas ya perbedaan terhadap pakaian dinas. Lalu bagaimana dengan korpri yang saat itu sempat viral, rekan-rekan P3K juga tidak dibenarkan menggunakan pakaian korpri.
Dan terkait hal ini langsung ditanggapi ya Bapak Ibu oleh Ketua Korpri Bapak Ibu ya. Di sini Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakhrullah menegaskan P3K merupakan bagian dari KOP tersebut. Hal itu berarti P3K bisa memakai seragam Korpri sama seperti PNS lainnya. PNS dan P3K itu sama-sama ASN loh. Keduanya bagian dari Korpri. Jadi P3K bisa pakai seragam Korpri, kata Zudan dalam diskusi online di JPNN bertajuk Setengah Abad Korpri. Rek Gunawan, guru P3K dari Kabupaten Garut, sebelumnya memberikan pertanyaan di live YouTube JPNN terkait perbedaan seragam PNS dan P3K. Begitu juga dengan Susi Mariani, yakni calon guru P3K dari Sumatera Selatan, yang mempertanyakan Permendagri nomor 11, di mana soal seragam dinas honorer P3K dan PNS. Menjawab hal itu, Zudan mengatakan, P3K dan honorer itu berbeda. Honorer bukanlah ASN. Sementara itu, P3K adalah bagian dari ASN, sehingga tidak masalah jika menggunakan seragam Korpri. Ya, tentu saja pernyataan Zudan ini melegakan para P3K. Ahmad Saifuddin, guru P3K dari Kabupaten Boyolali, merasakan lega karena akhirnya bisa memakai seragam Korpri. Sedangkan Susi mempertanyakan bagaimana dengan seragam keki. Ya, lagi-lagi mengenai seragam keki sesuai Permendagri 11 tahun 2020 tadi, hanya bisa dipakai oleh PNS. Ya, tentu saja pernyataan ini melegakan kita semua, rekan-rekan Bapak Ibu sendiri yang nanti akan menjadi P3K. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam penggunaan baju Korpri. Meskipun demikian, Bapak Ibu, penggunaan baju coklat keki ini masih belum seragam ya, di mana kita masih menemukan honorer sekalipun masih menggunakan seragam warna coklat atau warna keki. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BKN, yakni Bapak Bima Arya, di mana PLT Kepala BKN Bapak Bima Arya mengungkapkan status P3K sama seperti PNS, di mana keduanya sama-sama ASN sehingga patut diperlakukan sama. Bima yang juga Sekjen Korpri menegaskan bahwa P3K merupakan anggota Korpri. P3K itu adalah ASN dan ASN itu adalah Korpri, kata Bima kepada JPNN. Dengan demikian, P3K bisa mengenakan seragam yang dipakai oleh anggota Korpri dalam setiap upacara. Mengenai perbedaan seragam dinas, P3K dan PNS yang diatur dalam Permendagri, Bima menyebutkan itu bukan ranah Korpri. Demikian Bapak Ibu terkait perbedaan pakaian dinas yang bakal dikenakan oleh Bapak Ibu saat dinyatakan lolos pada seksi P3K nanti. Ya, semoga saja kita lega menerima peraturan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri ini. Ya, meskipun pemerintah seharusnya tidaklah membeda-bedakan status yang disandang oleh P3K dengan ASN PNS. Demikian informasi ini, semoga dapat menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.